Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada yang berbahagia, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Robbi, yang telah melimpahkan karunia-Nya, utamanya karunia yang hari ini kita dipertemukan dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, sehingga kita ditakdirkan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim dan tentu saja melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan sebagaimana dicontohkan oleh panutan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada, pada kegiatan ngabuburit pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Pati pada sore hari ini mengambil tema yaitu bekerja sebagai ibadah dan mendayagunakan organisasi untuk kepentingan sebaik-baiknya. Bahwa kita ketahui sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11, bahwa Allah menciptakan malam untuk beristirahat dan Allah menciptakan siang untuk bekerja. Allah menciptakan bumi yang seluas ini untuk mencari nafkah. Sahabat semuanya yang berbahagia, dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat kita tarik sebuah penjelasan bahwa salah satu kewajiban kita selaku umat muslim adalah bekerja. Bekerja tidak hanya dimaknai sebagai hal yang bersifat keduniawian saja, tetapi bekerja juga harus dimaknai sebagai hal yang bersifat ukhrawi. Bekerja sebagai ibadah ini tentu harus kita lakukan dan kita mulai melalui kesadaran secara kolektif. Kesadaran ini tidak hanya dimunculkan kesadaran secara intelektual saja, tetapi kesadaran ini juga harus dikaitkan dengan kesadaran spiritual. Sahabat semuanya, kita ketahui bahwa bekerja memang penting. Bekerja untuk keluarga kita, untuk saudara kita, dan lingkungan kita itu juga penting. Tetapi lebih dari itu, bahwa bekerja juga harus kita niatkan sebagai bekerja yang bernilai ibadah. Bekerja untuk mensejahterakan keluarga kita itu juga tidak kalah penting, karena kita jangan sampai terjebak pada jurang kemiskinan, karena kemiskinan itu identik dengan kekufuran. Sehingga bekerja dengan baik, halal, ini juga nanti akan
bernilai secara ibadah. Rasulullah melalui sahabat Bukhari Muslim juga pernah menyampaikan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bekerja secara itkon atau secara profesional. Makna dari profesional itu sendiri harus dimaknai secara mendetail karena berkaitan dengan pola perilaku dan kebiasaan kita. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada umatnya bahwa setidaknya sifat-sifat yang harus dimaknai secara profesional ini ada pada diri Rasulullah, yaitu sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, dan fatonah. Siddiq artinya dapat dipercaya, bahwa seseorang nilai tambahnya secara personal adalah kejujuran dan kepercayaan. Sehingga manusia dalam bekerja dimanapun berada itu etika moralnya adalah kejujuran. Sehingga kejujuran ini juga menjadi fondasi utama untuk menuju kesuksesan. Kemudian yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Amanah artinya segala tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Amanah artinya segala beban pekerjaan yang diberikan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini dimaknai sebagai orang yang komunikatif. Dalam arti komunikatif adalah bisa bekerja sama dengan siapapun dan dimanapun berada di penugasan apapun. Komunikasi tidak hanya pada level yang sama, tetapi ketika dia berada pada posisi puncak, dia harus bisa berkomunikasi melalui bawahnya, membimbing, membina, memberi arahan yang terbaik. Kemudian di sesama level dia bisa merangkul, dia bisa bekerja sama, dan dia bisa menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesamanya. Kemudian ketika berada di level menengah kepada yang atas, dia bisa berkomunikasi dengan melalui memohon petunjuk, memohon arahan, dan memohon bimbingan. Artinya komunikasi ini adalah kunci, sekalipun gampang diucapkan, tetapi kalau kita tidak detail dan memahami ini juga komunikasi sulit untuk dilaksanakan. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas atau pintar. Memang kebutuhan untuk profesional salah satunya adalah kepintaran atau kecerdasan. Tetapi di antara lingkup kepintaran dan kecerdasan itu setidaknya ada 3 hal penyangga utama yang menjadikan seseorang itu cerdas. Cerdas atau pintar tidak hanya diukur secara akademik dan intelektual saja, tetapi kecerdasan berkaitan erat dengan spiritual question. Spiritual question adalah hal yang bersifat ketuhanan, keimanan, ketakwaan, kesediaan dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana makhluk yang beragama. Kemudian emotional question. Emotional question ini berkaitan dengan tindak tanduk, pola perilaku, dan etika dalam kehidupan kesehariannya.
ini juga dimaknai sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam bekerja, dalam bertugas, tidak hanya diukur secara kepintaran, kecerdasan secara intelektual, tetapi juga diukur secara pola perilaku, etika dalam bekerja, mampu menempatkan diri, mampu berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga adalah intellectual question. Memang ini berkaitan dengan norma keilmuan, penguasaan terhadap materi, penguasaan terhadap ilmu yang diperoleh. Sehingga tiga unsur ini menjadi unsur yang penting untuk keberhasilan kita dalam bertugas. Kami berharap semuanya para sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, kita semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan memang dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan lain sebagainya ini tidak lepas dari fondasi-fondasi keilmuan dan fondasi-fondasi spiritual agar kita berhasil bertugas dimanapun berada. Sekian dari kami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.